Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Bro. Ya, kali ini Mas Bro akan berbagi sebuah konsep untuk melanjutkan episode yang kemarin tentang apa kontribusimu menjadi seorang milenial. Oke, ya, sukses before 30 itu adalah kata-kata yang paling didamba hampir seluruh elemen manusia di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ya. Sukses before 30 sudah banyak sekali contohnya ya. Jadi kalian bisa searching sendiri orang-orang yang bisa sukses di bawah umur 30 tahun. Apa sih kuncinya? Nah, ini yang akan kita bahas. Tidak lama, karena kalau kelamaan mungkin nanti bosan. 5 tips dari Mas Bro untuk sobat-sobat semuanya. Yang pertama, jujur ya. Yang pertama yang harus dikembangkan adalah sifat jujur. Ini yang memang rakyat Indonesia agak banyak sekali kekurangan orang-orang jujur secara konsep, karena banyak orang yang jujur justru tidak dihargai ya, tidak dihargai dan dipandang sebelah mata. Maksudnya seperti apa? Kita lihat saja. Ini mengkritisi, kita lihat saja dari pemerintahan. Orang-orang yang sekiranya menolak banyak proyek-proyek dan juga yang mungkin ada potensi korupsi itu akan disingkirkan ya. Disingkirkan, dan kita bisa lihat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi. Itu adalah sebagai bukti berarti kurangnya rasa jujur pada masyarakat Indonesia. Memang tidak bisa digeneralisir, namun melihat dari induknya atau petingginya atau pemimpinannya terlihat dari banyaknya korupsi, itu akan menular kepada masyarakat di bawahnya. Baik, ada juga yang bilang bahwa pemerintahan adalah cerminan dari masyarakatnya. Loh, berarti pemimpin yang korupsi itu adalah cerminan rakyat yang korupsi juga, atau bagaimana? Silakan tinggalkan komen di bawah untuk membahas hal tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya mungkin terkait dengan satu persatu ya. Lanjut saja, bagaimana cara mengembangkannya sifat jujur tadi? Pertama, di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk para pelajar ya, khususnya para pelajar, masa depan bangsa ini, aset terbesar dari negara Indonesia adalah para kaum milenial yang masih bersekolah, yang masih berkuliah, yang masih menuntut ilmu ya. Pertama, mumpung masih di rumah saja, budayakan jujur kepada orang tua gitu. Selain pahalanya sangat besar dan tidak menjadi anak durhaka, kejujuran itu akan berimbas kepada diri kalian sampai ke hari tua nanti gitu. Jadi contoh simpelnya bagaimana Mas Bro? Contohnya ada, misalkan ditanya lagi apa dek? Belajar mah, padahal lagi main game. Itu yang sering kejadian, karena katanya lebih baik minta maaf di akhir ketika sudah ketahuan daripada minta maaf di awal gitu kan. Padahal kebalikannya, lebih baik kita kena omelan di awal daripada nantinya ketahuan di akhir gitu. Itu minta maafnya agak lebih sulit karena double kesalahannya, yaitu antara berbohong dan juga melakukan kesalahan. Jadi ada dua. Kalau dalam hukum mungkin ada 2 pasal sekaligus. Nah, itu agak berat. Jadi pasal berlapis nanti. Baik, lanjut. Yang kedua, disiplin. Oke, disiplin ini sangat mudah untuk para pelajar Indonesia khususnya. Penerapannya cukup 2 deh. Cukup 2 saja, yaitu pertama, bangun pagi sebelum azan subuh, lalu melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan sholat waktu lainnya untuk yang muslim. Atau untuk yang non muslim, bangun pagi lebih dari biasanya. Mungkin biasanya bangun jam 8, jam 9, wake up earlier,
bangun lebih pagi lagi, bisa jam 6 atau setengah 6 kalian bisa mungkin jogging-jogging kecil dulu, pemanasan, stretching dan segala macam, lalu sarapan dan juga baru memulai hari, ketimbang jam 8 baru bangun dan tiba-tiba harus berangkat kerja dan segala macam gitu. Nah, itu kuncinya hanya bangun lebih pagi ya. Tidak ada lagi alasan remaja Indonesia bangun jam 12 siang. Especially ketika waktu libur. Katanya gravitasi kasur lebih berat. Nah itu dia. Jangan sampai ya. Oke, yang ketiga. Percaya diri. Oke. Percaya diri ini salah satu contohnya yang terjadi adalah ketika orang-orang Indonesia ditanya bagaimana pendapatmu, mungkin atau kayaknya. Nah itu menandakan sebuah ketidakpercayaan diri. Ya, percaya diri itu sangat penting sekali sehingga kalian tidak akan tersesat ke dalam dibilang itu tersesat dalam misalkan dunia magis atau dunia mistis atau pesugihan dan segala macam, itu karena kurangnya rasa percaya diri ketika membangun sebuah bisnis, membangun sebuah hubungan atau membangun sebuah karir. Jadi menempuh jalan yang salah. Nah, itu pentingnya percaya diri. Salah satu kuncinya ketika ditanya misalkan bagaimana rencanamu atau bagaimana pendapatmu, langsung jawab, saya pikir begini-begini nih. Mulai dihilangkan kata mungkin, kayaknya, atau kayaknya 10 deh, atau kayaknya 15 deh gitu. Nah itu menandakan ketidakpercayaan diri. Baik, yang keempat, langsung saja. Yang keempat adalah hard work ya. Hard work itu sangat penting sekali. Bekerja keras ya, bekerja cerdas, smart work juga boleh. Apapun itu namanya, yang jelas kalian fokus pada pekerjaan kalian, hindari sekali mengurusi pekerjaan orang lain. Dalam artian apa? Bukan kita menjadi tidak peduli, namun kita tidak tergoyahkan fokusnya. Sering sekali contohnya misalkan lagi belajar malah ngomongin orang lain, gibah, atau bahkan berujung sampai ke fitnah. Itu yang sangat berbahaya sekali ya. Itu sangat berbahaya. Jadi fokus pada pekerjaannya sendiri, fokus pada karir yang ingin dituju, jangan mencela-mencela, justru malah ngata-ngatain impian orang seperti apa dan segala macem ya. Contoh, kamu fokus aja, kamu mau jadi apa, kamu fokus. Jangan sampai lihat teman kamu, dia pengen jadi petani tuh. Iya, apaan sih jadi petani? Lu mau nani apaan sih? Mau nanam gajah? Enggak, no. Hindari seperti itu. Fokus on your goal, ya. Bukan seperti itu caranya, gitu. Atau misalnya ada orang yang satu visi dengan kalian, satu tujuan, karena kalian tidak fokus, ya apaan sih ngikutin gue aja sih, lu plagiat ya. Nah, seperti itu. Tidak. Fokus pada diri sendiri, fokus pada impian diri sendiri, fokus pada pada goalsnya sendiri. Ketika goals tersebut tercapai, baru bantu temannya yang punya goals yang sama atau punya goals yang lainnya. Itu yang dinamakan seorang milenial yang bisa berguna, gitu. Integritas juga tidak kalah penting ya. Tidak takut gagal. Yang terakhir ya, tidak takut gagal, berani ambil resiko. Bagian juga seperti percaya diri, tapi bedanya ini kalian lebih risk taking ya, gitu. Berani dan juga bukan nekat, beda ya. Jadi nekat dan berani ambil resiko itu berbeda. Kalau nekat tidak ada perhitungan, sedangkan berani ambil resiko adalah kalian punya plan B sampai Z jika plan A kalian gagal, gitu. Jadi ambil resiko, nanti kalau kayak gini gimana, ada plan ini, nanti kalau ini gagal juga bagaimana, ada ini, gitu. Jadi itulah yang namanya mengambil resiko ya. Semoga ini didengar semua orang. Tekan tombol like, subscribe YouTube channel kami yaitu Arif Says. Boleh juga di follow akun Instagram kami @arif021. Silahkan tinggalkan komentar dan juga boleh di-share ke seluruh dunia agar millennials di seluruh dunia ini bisa menjadi lebih baik lagi
lebih sukses lagi, khususnya di Indonesia yang sudah ditantang oleh Ibu Megawati. Oke, itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.